Dekapan Cinta Season 2 Bab 14 by Shadilay episode Maafkan Aku. Kita hanya bisa diam saja mendapatkan pelukan dari Devan. Ia juga merasa nyaman saat ia berada dalam pelukan Devan. Tak pernah berubah, selalu hangat. Kita rasakan pelukannya. Kita pun menyandarkan kepalanya pada pundak Devan, dan itu membuat Devan tersenyum. Dengan begitu, usahanya berhasil untuk mendekati kita. Walaupun ia telah bersuami, pikir Devan. Devan memeluknya begitu erat, seakan-akan ia melepaskan kerinduannya selama ini kepada kita. Namun, saat kita mulai merasakan nyaman mendapatkan pelukan dari Devan, ia mendorong tubuh Devan seketika. Ia teringat akan Levi pada saat ia mendapatkan kehangatan dari pria lain. Devan yang kaget akan reaksi kita pun bertanya, "Ada apa, Gi? Apakah kamu baik-baik saja?" Tanya Devan kepada kita yang masih agak bengong dan tampak ia merasa bersalah. "Kemarilah, aku tak ada maksud lain," ucap Devan. Devan justru ingin kembali memeluk kita. Namun kita menolaknya, dan ia segera berdiri menuju ke kamarnya. "Tidak, Van, aku baik-baik saja. Sebaiknya kamu istirahat saja. Aku juga lelah, mau istirahat," ucap Gita berlalu meninggalkan Devan sendirian di ruang tamu. Kita menutup pintu kamarnya segera dan menguncinya. Ia tak percaya Devan akan bersikap begitu kepadanya. Gita berdiri di balik pintu kamarnya dan menghela nafasnya dalam-dalam. Bikin resah saja dia," ucap Gita. "Tapi kenapa jantungku berdetak kencang ya? Padahal aku sudah tak ada rasa lagi dengannya. Apa karena aku merasa bersalah pada Levi?" Kita masih saja berpikir akan Levi. Ia takut Levi akan marah jika tahu ia bersama dengan pria lain yang tak lain adalah saingannya. "Aku tak boleh begini lagi. Aku harus jaga jarak dengannya mulai saat ini. Walaupun kita akan sering bertemu, aku tak boleh membiarkan dirinya mendekatiku lagi. Aku berharap kami tak akan pernah bertemu kembali setelah ini," ucap Gita. Ia segera menuju ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Ia coba memejamkan matanya, namun ia tak bisa. Di ruang tamu, Devan tersenyum dan ia senang bisa memeluk kita. Ia berharap akan bisa terus bertemu dengan kita. Dan ia juga berharap Gita tak mengatakan apapun tentang pernikahannya. Dengan begitu, ia masih ada kesempatan untuk mendapatkan kita. Karena bukannya ia menjauhi kita, justru ia ingin mendapatkan kita. "Aku harap kita akan terus bisa bertemu, dan aku harap kau tak mengatakan keberadaan bahwa kalian sudah menikah. Aku tak sanggup untuk mendengarnya, walaupun aku tahu dan mendengar dari obrolan kalian tadi. Tapi aku tak mau jika kau katakan itu langsung kepadaku. Aku sakit mendengarnya nanti," ucap Devan. "Apa aku sudah gila ya?" Ia tersenyum mendengar ucapannya sendiri. Tring, tring, tring. Saat kita akan menutup matanya, ia mendengar suara handphone miliknya berdering. Ia melihat dengan jelas nama yang terpampang adalah Levi. "Halo Le, ada apa?" tanya kita. "Kamu sudah tidur atau belum?" tanya Levi. "Aku baru saja akan tidur." "Apakah kamu masih bekerja?"
Tanya Gita. Aku sedang mau makan siang dulu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Levi lagi. Ya, aku baik-baik saja, jawab Gita. Apakah kamu tak merindukan aku, sayang? Levi tersenyum dengan pertanyaannya itu. Ia ingin tahu seperti apa perasaan istrinya itu. Aku rindu kamu, Le. Lekaslah pulang, ucap Gita tanpa sadar. Apakah aku tadi berkata seperti itu? Aduh, malunya, ucap Gita dalam hatinya. Baik sayang, aku juga rindu kamu. Aku akan segera menyelesaikan semuanya, ucap Levi. Bolehkah aku minta satu hal malam ini? Pinta Levi. Kamu mau apa, Le? Ucap Gita. Tolong berikan aku ciuman hangat, ucap Levi dengan penuh kerinduan. Baiklah, aku akan berikan untukmu. Kamu siap-siap ya, aku akan lakukan sekarang. Dengarkan baik-baik suaraku, ucap Gita. Ya, aku akan dengarkan baik-baik. Levi bersemangat menunggu apa yang ia inginkan. Sudah ya, Le, aku sudah kasih apa yang kamu mau, ucap Gita. Makasih sayang, aku sayang kamu, rindu kamu, ucap Levi senang. Ya sudah, kamu istirahat saja ya, aku akan lanjutkan lagi pekerjaanku, ucap Levi. Iya, kamu jangan lupa istirahat ya, jangan lelah-lelah. Aku khawatir kalau kamu sakit di sana, ucap Gita. Iya sayangku, aku akan jaga kesehatanku di sini, jawab Levi. Ya udah Le, aku tidur dulu ya, sudah mengantuk, ucap Gita lagi. Ya sayang, semoga mimpi indah ya. Levi memberikan kepada Gita. Gita tersenyum dan senang. Devan seperti mendengar suara orang mengobrol, dan ia mencoba mendengar dari balik pintu. Ia agak sedih karena Gita sedang menelpon Levi. Gi, akankah aku masih bisa memiliki dirimu? Kau tampaknya sudah bahagia bersama dia, gumam Devan. Ia segera duduk kembali di sofa ruang tamu, dan ia cukup sabar menerima kenyataan itu. Tuhan, tolong aku. Jika dia jodohku, maka dekatkanlah. Tapi jika bukan, tolong hapus perasaan ini padanya. Sakit rasanya melihat ia bersama dengan yang lainnya. Aku tidak ada pandangan lain selain Gita. Aku mau dia menjadi pendamping hidupku. Namun jika itu tak baik untukku, jauhkanlah dia dari hidupku, ucap Devan yang bersedih. Bagaimana bisa aku merebutmu dari dia yang mempunyai segalanya? Bukan hanya kau saja yang menginginkannya, adikku saja tergila-gila padanya, tutur Devan. Hati jangan kau rapuh, aku akan bersabar untukmu. Kuatkan hatimu ya, berikan aku waktu untuk melakukan hal itu, agar kita bisa bahagia. Tapi jika memang ia tak bisa menerimaku, maka jangan bersedih ya. Jangan salahkan aku ya hati, gumam Devan yang meracau tak jelas. Bersambung. Hai readers, terima kasih sudah mau mampir dan membaca. Tetap tonton dan subscribe ya, dukungan kalian sangat berharga bagi saya. Saya sayang kalian, semoga hari kalian beruntung dan menyenangkan. Terima kasih. Thanks for watching.